Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nevalenski, PM 10 100 118 118. Di sini saya akan memaparkan penelitian tentang scoping review berjudul hubungan indeks keparahan gambaran X-ray dengan usia pada pasien konfirmasi COVID-19. Mulai dari latar belakangnya. Untuk latar belakangnya yang pertama kali diidentifikasi COVID-19 itu oleh China Center for Diagnosis and Prevention sebagai novel coronavirus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 pada 7 Januari 2020. Lalu dia diberi nama sebagai COVID-19 oleh WHO pada 12 Februari 2020 dan dia ini mengalami penyebaran dengan cepat ke seluruh dunia sehingga dia ditetapkan sebagai global pandemic oleh WHO pada 11 Maret 2020. Dan untuk mencegah dari penyebaran cepat itu dibutuhkan diagnosis tahap awal di mana menurut guideline of diagnosis and treatment of pneumonitis caused by 2019 nCoV. Untuk diagnosis awalnya itu digunakan RT-PCR sebagai gold standard diagnosis, tetapi dia ini memiliki beberapa kekurangan sehingga menurut American College of Radiology chest X-ray dibutuhkan diagnosis tahap awalnya itu adalah chest X-ray, di mana chest X-ray itu kita dapat melihat dari tingkat keparahan dan tingkat keparahan itu dapat dinilai dengan skor Brixia, di mana tingkat keparahan itu sendiri dia ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu salah satunya itu adalah usia dari pasien terkonfirmasi COVID-19. Lalu untuk rumusan masalah sendiri adalah apakah terdapat hubungan usia dengan gambaran chest X-ray pada pasien COVID-19. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan indeks keparahan gambaran chest X-ray dengan usia pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Dan untuk metode penelitiannya, yang pertama jenis penelitiannya itu adalah scoping review. Lalu untuk populasinya itu adalah artikel jurnal internasional atau nasional yang tentang hubungan indeks keparahan gambaran X-ray dengan usia per pasien konfirmasi COVID-19. Lalu untuk sampelnya sendiri adalah artikel yang berjumlah X dari jurnal internasional nasional. Lalu untuk sumber datanya itu adalah database, contohnya adalah Springer, Link, ProQuest, Science Direct, minimal digunakan adalah 3. Dan untuk kriteria inklusinya, yang pertama adalah artikel penelitian yang telah diterbitkan pada jurnal internasional yang berkaitan dengan pemasaran penelitian. Contohnya yang dipakai oleh saya adalah PubMed, Science Direct, Springer, Link, ProQuest, dan Google Scholar. Lalu yang kedua adalah artikel dari rentang waktu 2019 sampai 2021, dan juga artikel yang jenis penelitiannya adalah observational retrospektif. Dan yang keempat adalah full text dapat diakses penuh. Yang kelima adalah dia ini berbahasa Inggris. Lalu untuk kriteria eksklusinya sendiri adalah yang pertama ketidaksesuaian antara judul dan juga artikel yang diperiksa melalui PCOS. Yang kedua adalah artikel lengkap yang tidak dapat diakses. Yang ketiga adalah artikel yang diduplikasi pada database lainnya. Lalu ini untuk hasil dari diagram prismanya. Untuk hasil jurnal yang pertama itu pertama kali ditemukan hasilnya jumlahnya ada 795. Lalu setelah di kriteria inklusi ada 339. Lalu setelah saring dengan hasil eksklusi itu ada 3 artikel. Lalu artikel yang sudah dilakukan kriteria kelayakan itu ada 3 artikel yang memang cocok. Nah, ini untuk hasil dari penelitiannya. Untuk judul yang pertama adalah Radiography Severity Index in COVID-19 Pneumonia Relationship to Age and Sex in 783 Italian Patient pada tahun 2020. Untuk desain semua artikel adalah observational cohort. Untuk hasil dari artikel yang pertama adalah skor X-ray lebih tinggi pada pasien grup G, yaitu usia lebih dari 80 tahun. Untuk artikel yang kedua, correlation between chest X-ray severity in COVID-19 and age in mestizo patient. Ini juga dari sampel penelitian observational cohort. Untuk intervensinya itu adalah melakukan chest X-ray dan juga Brixia score sama dengan yang artikel pertama. Lalu untuk hasilnya sendiri adanya peningkatan total skor X-ray pada usia kelompok 7 yaitu lebih dari 80 tahun. Dan untuk artikel yang kedua, X-ray finding artikel yang ketiga yaitu X-ray finding monitoring COVID-19 disease course and severity. Ada juga desainnya itu adalah observational cohort. Untuk intervensinya dia ini X-ray, tetapi dia untuk sistem penilaiannya itu menggunakan radiographic assessment of lung edema atau RAL. Dan untuk hasilnya sendiri pada jurnal ini juga ditemukan bahwa tingkat keparahan X-ray itu tertinggi ditemukan pada pasien dengan rata-rata usia 51 tahun dan berkaitan dengan mortalitas. Nah, untuk pembahasannya sendiri, untuk artikel yang pertama, terdapat hubungan antara indeks keparahan gambaran X-ray dengan usia pada pasien konfirmasi COVID-19. Lalu yang kedua, terdapat hasil skor Brixia yang lebih tinggi pada usia tua. Yang ketiga, pada penelitian ini menggunakan skor penilaian radiographic assessment of lung edema. Dan terdapat hasil tingkat keparahan yang tinggi pada usia mulai dari rata-rata usia 51 tahun. Nah, menurut dari penelitian Borghesi, di mana skor Brixia ini merupakan skor penilaian tingkat keparahan dan kembangan pada gambaran X-ray pada pasien konfirmasi COVID-19. Skor Brixia juga merupakan sistem
penilaian sederhana, detail dan jelas sehingga dapat memudahkan ahli radiologi untuk melihat tingkat keparahan gambaran X-ray pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Nah, menurut penelitian dari Homayuni juga, usia yang lebih tua itu menjadi faktor tingkat keparahan gambaran X-ray yang tinggi menyebabkan proses yang buruk pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Nah, untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan atas hasil analisis maka dapat disimpulkan dari uraian 3 artikel penelitian itu di mana tingkat keparahan gambaran X-ray dengan usia pada pasien terkonfirmasi COVID-19 itu berhubungan. Nah, tingkat keparahannya itu tinggi pada usia lebih tua sekitar 50 hingga lebih dari 80 tahun. Nah, untuk knowledge ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan tim skripsi yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan artikel penelitian ini. Terima kasih, telah selesai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.